Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Nah, di video yang lalu kita sudah pernah membuat bakteri fotosintesis dan hasilnya ada, sudah jadi dan warnanya merah. Nah, beberapa teman ada yang memberikan komentar membuat bakteri fotosintesis akan tetapi tidak jadi-jadi. Sudah dijemur beberapa bulan akan tetapi tidak muncul juga bakteri fotosintesisnya. Nah, teman-teman, di video ini saya akan memberikan tips kepada teman-teman untuk membuat bakteri fotosintesis yang cepat dan dijamin jadi. Nah, membuat bakteri fotosintesis dengan cara ini sangat cepat sekali jadinya. Nah, bagaimana caranya? Kita ikuti terus video ini ya. Dan jangan lupa di subscribe bagi teman-teman yang belum subscribe. Dan bagi teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Oke teman-teman semuanya, Sobat Tani, kita akan membuat dengan cepat bakteri fotosintesis atau PSB, fotosintetik bacteria, ini dengan menggunakan dua cara. Cara yang pertama yaitu cara seperti biasa, kita mengundang bakteri fotosintesis ini dengan menyediakan makanannya. Dengan kita siapkan vitsin, kemudian telur 1 butir. Nah, ini ada tambahan, ini kita bisa pakai saus tiram dan terasi ya teman-teman. Jadi kalau kemarin kita hanya pakai telur dan vitsin itu sudah jadi, akan tetapi memang waktunya cukup lama ya. Jadi bisa setengah bulan sampai dengan 1 bulan baru terbentuk itu bakteri fotosintesisnya. Dan dengan kita menggunakan bahan yang agak lebih banyak ini, mudah-mudahan ini akan cepat ya. Dan kemudian biasanya itu akan muncul tidak hanya bakteri fotosintesis yang berwarna merah, akan tetapi ada juga yang berwarna hijau, kemudian ada yang sedikit purple dan lain sebagainya. Nah, tapi yang penting adalah cara pertama ini kita akan lebih cepat menjadikan bakteri fotosintesis ini. Karena beberapa teman-teman kan sering mengeluh ya, ini sudah 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan tapi belum jadi. Nah, mungkin ada beberapa hal yang memang terlewat atau memang bahan-bahannya kurang lengkap atau bagaimana ya. Jadi di video ini kita akan bahas. Selain bahan yang tadi ya teman-teman, selain bahan vitsin, telur, kemudian ada terasi, yang paling penting adalah air yang digunakan. Jadi teman-teman, kami ingatkan lagi bahwa bakteri fotosintesis ini bukan kita menciptakan bakteri ya, akan tetapi membiakkan. Jadi bakteri itu sebenarnya sudah ada di alam, kemudian kita berikan makanan, kita berikan lingkungan hidup yang baik supaya bakteri ini berkembang dengan pesat. Nah, air yang diperlukan adalah air yang memang yang lebih baik itu air yang sudah lama terkena sinar matahari. Bisa itu air hujan yang kita panaskan, air hujan yang sudah kita simpan lama, bisa setengah bulan, bisa seminggu, itu akan lebih baik. Dan menyimpannya itu terbuka ya teman-teman. Ini air hujan. Nah, kemudian yang kedua adalah air kolam. Kita bisa menggunakan air kolam karena air kolam itu biasanya bakterinya sudah banyak. Nah, ketika kita kulturkan dengan menambahkan makanan untuk bakteri itu, maka bakteri akan cepat berkembang biak. Nah, yang harus dihindari sebenarnya adalah air dari pam, karena air dari pam itu sudah melewati beberapa sterilisasi sehingga sangat kecil sekali bakteri yang ada di situ. Meskipun ada, mungkin bakteri fotosintesis tidak ada. Nah, itu dihindari kecuali kalau air pam, tapi kita biarkan dulu di luar selama beberapa hari, bisa seminggu atau 2 minggu, bisa jadi bakteri itu hinggap di situ. Tapi karena memang air pam itu biasanya banyak kaporitnya sehingga memang itu tidak disarankan. Kemudian air yang lumayan tidak disarankan nih air keran atau air sumur. Nah, air sumur itu kan lumayan steril ya teman-teman. Kita biasanya masak menggunakan air sumur, kemudian minum dan sebagainya itu meskipun ada bakterinya itu sedikit sekali karena dia dari air tanah ya.
dari air tanah yang memang bakteri tidak cukup hidup di situ. Nah, kalau misalnya mau jadi air sumur kita tampung di ember, kemudian kita jemur di tempat yang panas supaya bakteri fotosintesis ada di situ. Begitu ya, teman-teman ya. Lalu cara membuatnya, yang pertama ini seperti biasa kita pecahkan 1 butir telur. Kemudian kita tambahkan 1 sendok vitsin atau MSG, monosodium glutamat. Ini adalah sumber asam amino yang memang sangat dibutuhkan oleh bakteri. Oke, 1 sendok ya teman-teman ya, segini ya. Kemudian kalau yang sekarang kita tambahkan 1 sendok juga sauri, saus tiram. Dan sedikit terasi, karena ini cuman 1 jadi separuh saja terasinya. Kemudian kita aduk, kita campur sama seperti kemarin, bahan-bahan kita campur sampai tercampur sempurna ya. Nah teman-teman, ini sudah tercampur sempurna sumber pakan yang akan kita gunakan untuk mengembangkan bakteri fotosintesis. Lalu kita akan masukkan ke dalam air, ke dalam botol yang sudah kita isi air. Sini ya teman-teman ya, isi air yang tadi, air kolam atau air yang sudah kita panaskan, air hujan yang sudah kita panaskan beberapa hari. Nah untuk segini, 1 botol ini 600 ml. Untuk botol 600 ml ini kita berikan sebenarnya, kalau untuk botol besar itu 1 sampai 3 ya, 1 sampai 3 sendok. Jadi kalau ini kita berikan 1 sendok saja, atau kurang 1 sendok juga nggak apa-apa, karena ini sebenarnya irit. Nah kita berikan 1 sendok, kita tutup. Nanti langsung kita jemur. Kemudian yang kedua, kita berikan juga setengah atau 1 sendok sih sebenarnya. Beberapa mengatakan kalau terlalu banyak itu tidak akan susah jadinya, kalau terlalu sedikit juga akan susah. Jadi setengah sampai 1 sendok ya untuk 600 ml. Kalau botol yang besar bisa 1 sendok sampai 3 sendok teman-teman. Nah begini, tinggal ini kita jemur. Nah mudah-mudahan dengan bahan ini tidak akan lama bakteri fotosintesis akan terbentuk dengan tadi yang sudah beberapa syarat yang sudah saya sebutkan. Di antaranya kita memakai air kolam atau air hujan yang sudah kita panaskan. Kemudian mudah-mudahan ini tidak sampai 1 bulan, bahkan mungkin setengah bulan sudah jadi ya teman-teman ya. Kita akan jemur. Dan kita akan melanjutkan pada cara membuat PSB yang kedua. Oke teman-teman, cara yang kedua ini caranya sangat simpel sekali ya teman-teman ya, dan pasti jadi. Nah caranya bagaimana? Nah teman-teman, di awal membuat PSB itu tentunya biasanya tidak semuanya jadi ada beberapa 1 atau 2 yang jadi, atau mungkin malah jadi semua. Alhamdulillah ya teman-teman. Jadi dari PSB yang jadi ini kita akan biarkan jadi PSB yang lain. Jadi ini kan sudah jadi ya teman-teman ya. Jadi kita akan membiarkan dari bibit yang sudah ada ini. Nah kalau tadi kita menangkap PSB bakteri fotosintesis supaya muncul, karena dia masih sedikit, supaya muncul kita kasih yang tadi telur vitsin. Nah nanti dia akan memperbanyak diri. Nah kalau ini kan sudah jelas jadi, sudah jelas banyak koloninya nih, sampai merah-merah seperti ini. Jadi ini sudah banyak koloninya, jadi tinggal kita perbanyak saja. Nah caranya bagaimana? Caranya sama seperti tadi, kita buat adonan yang tadi, kemudian kita masukkan ke dalam
botol yang sudah diisi air sebanyak 1 sendok. Nah, kemudian selanjutnya kita akan menambahkan bakteri yang sudah jadi ini. Nah, bakteri PSB yang sudah jadi ini kita akan tambahkan ke dalam botol. Nah, berarti bakteri ini kita pindahkan supaya memperbanyak di sini. Nah, ini akan menjadi sesuatu yang cepat sekali karena kita sudah mendapatkan bakterinya, tinggal kita perbanyak. Begitu ya teman-teman, simple bukan? Oke, kita akan masukkan bakteri fotosintesis sebanyak, nah teman-teman ini dosisnya boleh saja beberapa, jadi bisa 50 ml atau bisa lebih atau bisa kurang. Nah, ini tergantung teman-teman mau cepat atau tidak bakteri ini membentuk koloni. Nah, semakin banyak bakteri fotosintesis yang kita berikan, maka semakin cepat pembentukan bakteri fotosintesis pada media ini. Nah, kalau mau hemat berarti bisa cuman 10 ml saja kita masukkan dalam satu botol 600 ml ini atau lebih. Nah, ini kita berikan 25 ml. Nah, kan langsung sudah terlihat warnanya agak merah. Nah, ini tinggal kita jemur. Kita jemur nanti akan cepat sekali merahnya, bisa 2-3 hari atau seminggu ini langsung sudah jadi bakteri fotosintesisnya. Ya teman-teman, untuk yang botol kedua kita tambahkan lagi sama seperti tadi. Kita tambahkan makanan untuk bakterinya, kemudian kita tambahkan bakterinya sekitar 10 ml saja. Nah, ini kan sudah langsung terbentuk merahnya. Ini sudah kita siramkan bakteri beribu-ribu bahkan berjuta-juta bakteri di sini. Tinggal nanti mereka membentuk koloni yang lebih banyak lagi. Oke teman-teman, demikian tadi ya dua cara membuat bakteri fotosintesis dengan cepat. Nah, yang pertama tadi kita seperti biasa membuat bakteri fotosintesis, dan yang kedua ini kita biarkan bakteri fotosintesis dari bakteri yang sudah ada. Nah teman-teman, silahkan dicoba di rumah dan semoga berhasil, mudah-mudahan bermanfaat. Dan kalau ada ide ataupun pertanyaan terkait dengan bakteri fotosintesis atau masukan, boleh dituliskan di komentar. Nah, sampai jumpa di video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.